الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لهذا الشريع أمرنا وزدنا علما ينفعنا. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في دارين آمين. ويدل عليه ما روى الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. Tidak, bergembiralah, Allah niscaya tidak akan menyedihkan engkau selamanya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita Ulumul Quran pada pagi hari ini masih melanjutkan hadis yang sangat panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, juga imam-imam yang lainnya dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha. Hadis tentang turunnya wahyu yang pertama kali kepada baginda Rasulullah SAW. Sudah kita bahas ayatnya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian juga kita sudah membahas bagaimana kondisi psikologis Rasulullah SAW ketika menerima wahyu yang pertama itu. Bertemu pertama kali dengan malaikat Jibril yang menurut Rasulullah begitu asing, tidak pernah melihat sebelumnya secara rupa asli. Lalu melihatnya Rasulullah, maka Rasulullah ketika setelah menerima wahyu itu langsung pulang dan berjumpa dengan istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Rasul badannya menggigil, keringat dingin, dan bilang kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Kemudian menceritakan kejadian yang terjadi pada dirinya dikala Rasulullah sedang ketakutan itu. Ada peranan penting dari Sayyidah Khadijah sebagai istri Rasulullah. Pulang dalam keadaan sedih. Apa kata Sayyidah Khadijah? Kalla abashir fa wallahi la yuhzika Allahu abada. Tidak, engkau tidak akan sedih. Bergembiralah. Demi Allah, kata Sayyidah Khadijah. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menyedihkan engkau selamanya. Kita fokus di kalimat ini aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini seorang istri yang sangat luar biasa. Suaminya pulang ke rumah dalam keadaan sedih, tapi dia menggembirakannya. Ini harus jadi contoh buat para istri-istri. Sampai-sampai karena Khadijah ini sangat luar biasa peranannya kepada baginda Rasulullah SAW, kan setelah wahyu yang 5 ayat ini turun, kemudian lama tuh nggak turun. Rasulullah kangen naik lagi ke Gua Hiro, bertahanus lagi di Gua Hiro. Dan Siti Khadijah ternyata dia kepengen lagi juga, kangen masakin masakan yang paling disukai oleh suaminya. Masaklah dia, kemudian jalan dari rumahnya menuju Gua Hiro. Luar biasa itu jalan ya. Kalau kita kan naik bis biasanya kan dari Mekahnya. Dari bawahnya itu kita naik ke atas itu 2 jam perjalanan.
Kalau Siti Khadijah itu dari rumah sampai ke Gua Hiro itu jalan kaki. Kita makan naik mobil, naik bis, setelah ada di bawahnya baru naik, itu pun waktu yang dibutuhkan oleh kita dan kita harus pakai tongkat itu kalau itu 2 jam. Ini luar biasa Siti Khadijah. Naik ke atas ingin menemui Rasulullah, tapi sebelum Siti Khadijah datang, malaikat Jibril sudah datang duluan. Malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, Allah menyampaikan salam kepada istrimu dan ngasih kabar gembira kepada istrimu, sudah menyediakan istana yang megah di surga nanti." Kemudian setelah mengucap itu malaikat Jibril langsung menghilang. Malaikat Jibril tak lama kemudian Sayyidah Khadijah datang bawain makanan kesukaannya Rasulullah. Sampai di dalam lalu Nabi Muhammad berucap, "Innallaha yukrikas salam." Wahai istriku tercinta, Allah melalui malaikat Jibril sampaikan salam buat engkau. Dan Khadijah menjawab, "Innallaha wassalam wa minhus salam wa alaikas salam." Allah memang as-salam dan juga salam buat yang menyampaikan salam itu malaikat Jibril, dan untukmu salam juga. Itu jawaban Siti Khadijah. Kata Muhammad, "Wahai Khadijah, malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira untuk engkau. Allah telah menyediakan istana megah di surga untukmu. Yang di istana itu tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kecapean, tidak ada lagi yang namanya gundah gulana dan lain sebagainya. Itu di surga Allah sudah menyediakan untukmu wahai Khadijah." Itu luar biasanya pujian Allah kepada Sayyidah Khadijah. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam At-Tabrani, "Afdalun nisa'il jannah arbah." Seutama-utamanya manusia, wanita di surga adalah ada 4. Maryam binti Imran, Siti Maryam binti Imran. Kemudian Khadijah binti Khuwailid, Siti Khadijah, Asiyah ibnat Nazaham, istrinya Fir'aun, Siti Asiyah, dan Fatimah ibnat Muhammad, Fatimah binti Muhammad. Itu wanita surga yang utama. Ini pujian-pujian Allah dan pujian-pujian Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah yang sangat luar biasa. Ada apa dengan Siti Khadijah? Gitu. Bahkan ini membuat Sayyidah Aisyah selalu cemburu kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah selalu menyebutkan Siti Khadijah. Pernah suatu ketika ada seorang perempuan tua datang kepada rumahnya Rasulullah, dan waktu itu Rasulullah sudah bersama Siti Aisyah. Perempuan itu datang kemudian disambut dengan sebaik-baiknya dan disediakan tempat duduk, bahkan itu perempuan diperbolehkan untuk duduk di tempat duduknya Rasulullah yang orang lain tidak Rasulullah izinkan. Kemudian ngobrol dengan asiknya dengan perempuan tua itu. Ketika perempuan itu mau keluar, diantarkan oleh Rasulullah keluar sampai dilihatin terus. Ketika sudah tidak kelihatan lagi itu perempuan, baru Rasulullah masuk. Aisyah galau, dia mau cemburu nenek-nenek. Masa iya saya cemburu sama nenek-nenek? Tapi kalau Rasulullah sebegitunya memperlakukan itu perempuan, sangat luar biasa. Dengan tersipu malu, akhirnya Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, siapakah dia?" Jawab Rasulullah, "Dia adalah temannya Siti Khadijah yang namanya Nafisah. Dia datang ke sini membuat aku rindu kepada Sayyidah Khadijah." Kata Aisyah,
terus aja sebutin Khadijah, Khadijah, Khadijah gitu kan, cemburu dia. Ini Sayyidah Khadijah sangat luar biasa. Yang datang tadi itu ternyata namanya Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah itu bestinya Khadijah, dan dialah mak comblangnya ketika Sayyidah Khadijah mau menikah dengan Rasulullah SAW. Jadi Khadijah itu sebenarnya sudah lebih tua, jauh lebih tua daripada Rasulullah. Bahkan Khadijah itu temannya Siti Aminah. Ketika Rasulullah baru lahir, itu Khadijah itu Siti Khadijah nyamperin, nengokin anaknya Aminah yang baru lahir. Kata Khadijah ketika nengokin temannya yang baru lahir, anaknya bagus banget. Kata Khadijah bergumam dalam hatinya, ya Allah, andai aku lahir pada saat dia lahir, artinya sebaya, maka aku bisa main dengan dia. Itu kata Khadijah ketika nengokin temannya yang baru lahir. Yang lahir itu adalah Nabi Muhammad. Bergumam, andai aku jadi temannya dia, sebaya dengan dia, bisa main dengan dia, bagus banget itu bayi. Kemudian ternyata Allah mengabulkan lebih daripada itu. Dan sejak Nabi Muhammad lahir itu, Siti Khadijah bermimpi bahwa ada cahaya dari langit jatuh kayak bulan gitu, jatuh ke bumi, kemudian jatuhnya ke pangkuannya Sayyidah Khadijah. Dan setelah jatuh itu cahaya menyebar ke dua rumah, kota, seluruh pelosok kota Mekah, sampai menyebar ke seluruh dunia. Melihat mimpi yang sangat luar biasa itu, kemudian Sayyidah Khadijah datang kepada saudara sepupunya Waraqah bin Naufal, ahli kitab. Dia alim, banyak baca kitab-kitab samawi, alim kabir waktu itu, tapi sudah tua, jauh umurnya. Datang kepada Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah bin Naufal, wahai Khadijah, mimpimu itu menggambarkan bahwa sebentar lagi akan diutus orang Rasul, dan Rasul itu akan berada di rumahmu. Kata Khadijah, wahai paman, apa maksudnya? Mimpi itu artinya bisa jadi Rasul yang diutus ke bumi ini, Rasul yang terakhir, dan itu adalah akan menjadi suamimu. Kata Khadijah, wah, alangkah bahagianya aku nanti kalau begitu. Akhirnya sejak itu Sayyidah Khadijah mulai banyak berdoa, ya Allah, semoga mimpi itu jadi kenyataan buatku. Kata Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah tawaf di Ka'bah. Serang tawaf berdoa, ya Allah, jadikanlah mimpiku itu tadi, mimpiku itu adalah kenyataan. Dan ketika Khadijah selesai tawaf, di sana ada seorang laki-laki tua dan ahli kitab juga dia. Kemudian banyak orang yang hadir, perempuan-perempuan juga yang sebaya dengan dia juga hadir. Kata seorang laki-laki yang ahli kitab itu dari luar kota, kemudian datang ke kota Mekah. Apa kata beliau? Wahai ma'asyiral muslimin, sebentar lagi akan diutus oleh Allah seorang nabi akhir zaman. Kalau kamu melihat nabi itu lahir ke muka bumi ini dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, siap-siaplah para perempuan yang mau jadi suaminya, yang mau jadi istrinya, bersiap-siaplah. Berbahagialah kalian yang menjadi istrinya Nabi akhir zaman itu. Kata perempuan-perempuan yang lain, wah, udah tua nih, pikun kali ya, kok ngomongnya ngelaur gitu. Itu kata perempuan yang lain yang sebaya dengan Sayyidah Khadijah. Tapi Sayyidah Khadijah tersenyum dia, ya Allah, ini kali bukti bahwa mimpiku akan jadi kenyataan. Itu Sayyidah Khadijah. Lalu setelah itu lama,
Datang seorang laki-laki melamar Siti Khadijah. Kata Siti Khadijah, ini kok nggak ada tampang nabinya. Ditolak. Datang lagi laki-laki, nggak ada tampang nabinya. Ditolak lagi. Sampai akhirnya Khuwailid dan istrinya Fatimah. Fatimah itu berarti ibunya Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah itu punya ibu namanya Fatimah. Anaknya Fatimah juga memang sudah lazim zaman dulu ya. Bahkan Imam Ghazali aja namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu sudah lazim. Ini Sayyidah Khadijah, ibunya Fatimah, anaknya dikasih nama Fatimah lagi. Nabi Muhammad, bapaknya Abdullah, anaknya ada juga namanya Abdullah. Jadi kalau bapak ibu mau seperti itu ya nggak apa-apa. Sama seperti Habib Jindan itu, Habib Novel bin Jindan. Bin Jindan lagi, nanti bin Novel lagi, anaknya itu aja namanya. Tapi nggak akan ketuker karena binnya beda, anaknya beda. Nah, akhirnya Khuwailid ya karena lihat anak perempuannya sudah dewasa belum menikah kan gundah gulana aja. Akhirnya dinikahin Sayyidah Khadijah kepada seorang laki-laki yang memang Khuwailid itu mau orang bangsawan kaya raya. Dinikahkan kepada seorang laki-laki bernama Abu Hallah. Menikah dengan Abu Hallah, udah hampir lupa tuh Sayyidah Khadijah. Cita-citanya, mimpinya waktu kecil, waktu dia dewasa remaja, mimpinya bahwa dia akan menikah dengan seorang laki-laki, nabi, calon nabi gitu kan. Akhirnya nggak kesampaian tuh waktu itu, sampai akhirnya hampir lupa. Menikah dengan Abu Hallah. Dikaruniai anak dua, satu laki, satu perempuan. Abu Hallah. Abu Hallah itu bapaknya Hallah berarti. Itu anak pertamanya Hallah dan anak keduanya dikasih nama namanya Hindun. Kemudian tak sampai 10 tahun Abu Hallah dia kaya raya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia ya sudah. Kemudian Sayyidah Khadijah nikah lagi. Namanya sama Atik bin Abdul Mahzum, nama suaminya yang kedua. Dan dari nikah dengan Atik ini Rasulullah Sayyidah Khadijah dikaruniai anak satu lagi perempuan, Hindun lagi anaknya. Tadi dari Abu Hallah juga Hindun, ini juga namanya Hindun juga. Jadi udah 3 tuh anaknya Sayyidah Khadijah. Tapi ternyata qadarullah suami yang kedua ini meninggal dunia juga. Dan Atik ini orang kaya raya. Karena memang Sayyidah Khadijah itu orang perempuan cantik di negeri Mekah waktu itu. Sangat cantik dan anak orang kaya. Otomatis nikahnya juga sama laki-laki kaya juga. Luar biasa tuh. Khadijah dapat warisan dari suaminya, dari Abu Hallah. Kemudian di Atik juga dapat warisan. Jadi Khadijah itu menjadi perempuan kaya raya. Sehingga pada usianya yang masuk pada usia 30 tahun, Siti Khadijah menjadi saudagar paling kaya di Mekah. Dan bukan hanya kaya, Sayyidah Khadijah itu sangat dermawan. Kalau ada orang meninggal, kemudian ada anak yatim, dia biayain. Dari mulai kecil sampai dia dewasa dibiayain itu anak kecil. Kalau ada orang usahanya bangkrut, Siti Khadijah biayain dia. Siapa yang kamu mau modal? Ya. Sehingga karena saking kayanya dan mandirinya meneruskan harta suaminya dan lebih banyak lagi hartanya daripada ketika masih sama suaminya. Banyak sekali hartanya sehingga Khadijah itu menjadi perempuan yang sangat luar biasa, mandiri dan disegani di kota Mekah pada waktu itu. Sampai saking mandirinya, dalam hatinya bergumam, bilang pada bestinya, siapa tadi namanya Nafisah, adalah saya udah mapan, ajudan saya sudah banyak, karyawan saya sudah banyak, yang nungguin rumah saya ada satpam dan lain sebagainya. Udahlah saya nggak mau nikah lagi. Itu gumamnya Sayyidah Khadijah. Anak juga tadi Hallah, Hindun juga udah gede-gede juga. Udahlah kalau begini udah saya nggak mau nikah lagi lah. Udah 2 suami masa meninggal lagi. Itu gumamnya Sayyidah Khadijah. Dan ternyata
Kalau nih, karena saking mandiri Siti Khadijah, sehingga tidak berani laki-laki melamar dia. Saking mandirinya, tidak ada satu laki-laki di kota Mekah yang berani melamar Sayyidah Khadijah. Tapi kalau Sayyidah Khadijah itu melamar seorang laki-laki, maka sulit laki-laki itu menolaknya. Perempuan mandiri, perempuan berwibawa, perempuan yang paling kayanya perempuan di kota suci Mekah pada waktu itu. Tak ada satu laki-laki yang berani melamar Sayyidah Khadijah. Dan kalau Sayyidah Khadijah itu melamar seorang laki-laki, maka justru laki-laki sulit untuk menolaknya. Satu ketika Sayyidah Khadijah kehilangan seorang karyawannya, kepercayaannya. Artinya karyawannya itu pulang kampung lah, nggak mau kerja lagi. Sementara dia itu adalah kepercayaannya Khadijah. Jadi yang megang duitnya, yang ngatur duitnya Sayyidah Khadijah itu orang itu. Sehingga bilang kepada bestinya, kalau bahasa kita, Nafisah kan namanya ya. Nafisah, tolong dong cariin karyawan saya nih, pulang kampung nggak balik-balik lagi. Tolong dong cariin yang terpercaya. Nggak harus pinter deh, yang penting dia terpercaya. Mau nyari karyawan Khadijah, iya tolong cariin. Kriterianya hanya itu, terpercaya aja. Iya, nggak usah kaya deh, nggak usah kaya. Pinter juga nggak terlalu diperlukan sama saya, yang penting dia terpercaya. Ya kalau gitu mah udah aja Al-Amin itu, kan ada orang terkenal tuh namanya Al-Amin, gelarnya Al-Amin. Siapa dia? Itu tuh anak teman kita yang dulu kita tengokin waktu lahir. Itu anaknya Aminah. Ingat gak? Dia kan sekarang udah gede, udah remaja. Itu aja yang dijadikan karyawan kamu, Al-Amin. Jadi Rasulullah itu luar biasa. Kalau ada tetangga-tetangganya nih yang mau pergi lama, itu nitipin kunci kepada Rasulullah. Karena saking Rasulullah itu tidak pernah bohong, tidak pernah khianat, amanah, sehingga diberi gelar Al-Amin. Akhirnya didatangilah Rasulullah itu dan suruh kerja di Khadijah. Kata Rasulullah, kata Nafisah, mau nggak kerja di Khadijah? Ya mau. Karena Rasulullah sangat gigih di bekerja ya. Rasulullah itu tinggal bersama Abu Thalib. Ya Abu Thalib itu anaknya banyak. Rasulullah kepengen itu Rasulullah menghilangkan beban Abu Thalib. Kan Abu Thalib buat anaknya aja dia sangat banyak itu, untuk nafkah itu untuk anaknya aja sudah kewalahan. Ditambah Rasulullah, makanya Rasulullah kalau ada tawaran kerja langsung digigih semangat untuk memenuhi kebutuhan Abu Thalib itu pamannya. Nggak enak sebetulnya ditinggal bersama pamannya, sementara pamannya anaknya juga banyak. Akhirnya lamarlah, bekerjalah Rasulullah Muhammad di Siti Khadijah. Kemudian kasih mandat untuk berdagang ke Syam, Syria, Lebanon sekarang. Ketika berdagang ditemenin oleh karyawannya Khadijah namanya Maisarah. Maisarah itu laki-laki, bukan perempuan, walaupun ujungnya ada hanya Maisarah. Ditemani oleh Maisarah dagang ke Syam, Syria, Lebanon sana. Dan ternyata ketika pulang dari Syam itu Maisarah cerita kepada Khadijah kesan-kesannya dagang bersama Rasulullah. Kata Maisarah, ya Tuhan, saya mau cerita kepada Tuhan kejadian-kejadian yang aneh yang saya alami ketika saya berdagang dengan Al-Amin itu. Oh iya, silakan kata Khadijah. Begini ya Sayyidah Khadijah, Tuhan, pertama alhamdulillah dagangan kita tambah laku dengan kita membawa Al-Amin bernama Muhammad itu. Perempuan-perempuan yang tadinya nggak mau beli sama dagangan kita pada beli. Sangat luar biasa, ganteng dia. Dan ternyata dia jujur sekali dia berdagang. Dia tawar kepada orang-orang di sana, wahai siapa yang mau beli barang saya nih, silahkan.
ini barang kalau saya di Mekah jualnya sekian, harganya sekian saya jual di Mekah. Silakan kamu mau beli berapa pada saya, mau ngasih untung berapa kepada saya, begitu. Beda dengan kita ini. Kadang-kadang kita kan bangkrutnya usaha itu begini. Kalau kita usaha, ini bang, ini harganya aja belum masuk, kamu tawar itu, nah saya kasih, bukan belum masuk sebetulnya, belum gede untungnya. Ya Rasulullah jujur, nih kalau saya di Mekah, saya jual sekian, saya modalnya sekian, sekarang kamu mau kasih untung kepada saya berapa nih dari barang ini yang kamu mau beli? Akhirnya orang-orang pada beli dan ngasih untung sekian kepada Rasulullah. Laku itu dagangan. Begitu kata Maisarah cerita kepada Khadijah. Tapi Tuhan, yang ingin saya ceritain bukan itu. Apa? Ini ketika saya pulang dari kota Syam itu, saya pernah mampir berteduh di bawah pohon. Dan ternyata yang sangat luar biasa itu, selama perjalanan itu kita itu selalu dinaungi oleh awan. Saya pikir itu awan naungin saya. Ternyata ketika saya pergi berjauh dari Muhammad Al-Amin itu awan nggak naungin saya, berarti itu awan naungi Nabi Muhammad. Yang saya ingin ceritain Tuhan, saya satu ketika berteduh bersama Al-Amin Muhammad itu di bawah pohon. Lalu ada seseorang yang menghampiri saya, suruh datang ke rumahnya, suruh menemui tuannya. Jadi si tuan rumah itu punya budak kan, dan orang itu selama ini selalu di atas, waktunya selalu di lantai atas rumahnya. Itu kan rumahnya ada 2 lantai, selalu di atas itu seorang itu, dan tidak pernah turun. Tapi baru kali ini dia turun karena ingin menemui Al-Amin Muhammad itu. Jadi budaknya atau karyawannya si tuan itu datang kepada orang yang lagi neduh berdua di bawah pohon. Tuan saya tidak memanggil kamu. Terus terang, ada keanehan dengan tuan saya. Kata orang yang diutus itu, tuan saya nggak pernah turun, tapi kali ini dia turun. Ada apa? Ini ada hal yang luar biasa. Tolong engkau temui dia. Kata Nabi Muhammad, Mei, kamu aja Mei Sarah ya. Udah kamu aja ke sana. Aku udah agak lelah nih, pengen tiduran sebentar di bawah pohon. Nabi Muhammad neduh tetap di bawah pohon. Kemudian Maisarah yang datang ke rumah orang itu. Orang itu namanya Dusturo, atau ada yang mengatakan Buhairo. Kata Buhairo bilang ke Maisarah, kamu tahu orang yang berteduh di bawah pohon? Tahu. Siapa dia? Saudara saya dari Quraisy. Kata Buhairo, bohong kamu, itu dia nggak mungkin punya saudara. Wong, dia masih dalam kandungan, dan kandungan ibunya, bapaknya sudah meninggal, nggak mungkin dia punya saudara. Kata Maisarah, iya, maksud saya saudara sebangsa gitu, bukan saudara kandung. Kata Maisarah, ini orang kok tahu ya? Dia kan setelah bapaknya meninggal, ibunya juga meninggal kan? Iya. Terus dia sama kakeknya juga meninggal kan? Dan sekarang dia tinggal bersama pamannya, betul? Kata Maisarah, iya, betul. Dan dia kesukaannya adalah warna hijau. Kalau itu saya nggak tahu, kata Maisarah. Ini luar biasa. Maisarah mendapati Buhairo ini tentang Nabi Muhammad banyak yang dia lebih tahu daripada Maisarah. Padahal dia teman dekat, berdagang bersama. Tapi Buhairo ini tahu. Aku melihat bahwa dia itu adalah orang yang akan diutus di akhir zaman ini. Itu kata Buhair. Terus Maisarah langsung balik lagi kepada Nabi Muhammad yang bertuduh. Kata Nabi Muhammad, Mai, ada apa yang diceritain oleh TPK kedua itu? Gak ada yang penting bro. Kata siapa? Kata Maisarah, bro kita pulang. Gitu, pulang. Nah, kejadian itu diceritakan kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah yang mendengar cerita tadi itu bahwa Al-Amin bernama Muhammad itu adalah seorang calon nabi, seorang calon rasul yang diutus akhir zaman ini. Setelah itu Khadijah mulai galau.
Sampai semalaman dia nggak bisa tidur. Mendengar cerita dari Maisarah tadi, galau dia. Akhirnya datang kepada temannya bestinya, siapa? Nafisah tadi. Dia bilang, Nafisah, saya galau lagi deh. Lah, kenapa besti? Galau lagi, saya kok jadi kepengen nikah lagi ya. Lah, pengen nikah lagi. Kemarin bilangnya katanya nggak mau nikah lagi, udah mapan hidup. Kok sekarang pengen nikah lagi? Galau lagi nih. Terus siapa yang mau kamu nikahin? Itu saya kok rasa jatuh cinta kepada karyawan saya ya. Siapa? Itu yang kamu kemarin suruh kerja itu, Muhammad Al-Amin. Ya. Gimana menurut kamu? Bagus nggak ya? Kata Khadijah. Oh, cakep itu, cakep. Aku dukung 100%. Kata Khadijah, tapi caranya gimana ya? Tenang, ada saya. Lalu Nafisah datanglah kepada Nabi Muhammad. Kata Nafisah, Muhammad, aku lihat engkau itu sudah makin remaja. Usia kamu sudah 25 tahun. Emang kamu nggak pengen nikah apa? Kata Nabi Muhammad, iya kepengen sih. Tapi kan saya itu pengen nanggung beban paman saya. Kalau saya nikah bagaimana nanti? Kan nikah itu butuh duit, butuh biaya. Nanti tambah berat buat paman saya. Paman saya aja anaknya kan banyak, yang belum nikah juga banyak. Masa saya harus nikah dan nikah nanti beban paman saya tambah gede. Muhammad atau Nafisah, mau nggak kamu menikah dengan orang yang tidak sedikit pun mengeluarkan biaya, justru orang itu akan ngasih biaya kepada kamu dan juga kepada keluarga kamu. Kata Nabi Muhammad, ya kalau begitu oke sih dah, mau. Emang siapa? Kata Nabi Muhammad, ya Tuhan kamu, istri saya, Khadijah. Kaget nih Muhammad, mau dilamar oleh Khadijah mau sama dia. Karena selama ini Khadijah itu satu pun laki-laki tidak ada yang mau melamar Khadijah karena saking mapan, saking kaya rayanya. Dan kalau Khadijah melamar seorang laki-laki, maka sulit bagi laki-laki itu untuk menolaknya. Akhirnya jadilah lamaran. Siti Khadijah melamar Rasulullah. Dan Khadijah bilang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, saya ingin menikah kepada engkau, ketahuilah. Ini nih yang perlu kita pahami di sini nih. Ibu-ibu juga nih. Ini penting nih pelajaran buat ibu-ibu sebetulnya ini. Bapak-bapak nggak apa-apa ya. Bapak-bapak nggak apa dengerin ini ya. Penting ini sejarah ini. Ya ini saya sengaja nih relax dulu lah. Belajar umul Quran itu kan belajar kaidah-kaidah ya. Saya khawatirnya nanti kalau kita sudah masuk ke idah itu kan setelah bab wahyu ini ada bab maki al-madani, ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah, ada nasih mansukh, ada asbab nuzul dan lain sebagainya. Itu kalau sudah bicara kaidah, kan saya lamain dulu di bab wahyu ini sebelum masuk bab kaidah. Kalau udah bab kaidah kita malah mumet, apalagi ngajinya habis subuh lagi. Ya, yang mana tadi? Khadijah ngelamar Rasulullah. Kata Sayyidah Khadijah, wahai bukan belum nyebut Muhammad ya, belum nyebut Rasulullah karena belum jadi Rasul waktu itu. Wahai Muhammad, aku kepengen menikah dengan engkau bukan karena engkau lebih muda daripada aku, bukan engkau ganteng, bukan karena engkau itu adalah akhlaknya baik, walaupun itu benar. Khadijah ingin menikah dengan Nabi Muhammad bukan karena Muhammad itu adalah seorang yang muda, gagah, tampan, bukan. Walaupun iya, Nabi Muhammad gagah dan ganteng, itu bonus sebenarnya. Dan juga bukan kamu nikah dengan engkau bukan karena kamu dapat gelar Al-Amin. Kamu orang terpercaya, orangnya baik, akhlaknya mulia, bukan karena itu. Kalau kita kan disuruhnya justru seperti itu. Kalau menikahi seorang itu yang akhlaknya bagus. Tapi Siti Khadijah enggak. Aku menikah dengan engkau, ingin menikah dengan engkau wahai Muhammad bukan karena engkau ganteng, bukan karena akhlaknya mulia, bukan. Walaupun itu iya,
Jadi andai Nabi Muhammad itu rupanya tua, nggak ganteng, akhlaknya jelek, tetap Khadijah ingin menikahi Nabi Muhammad itu. Tapi kan benar adanya Nabi Muhammad itu ganteng, muda, lebih muda daripada Sayyidah Khadijah, dan akhlaknya mulia, bahkan diberi gelar namanya Al-Amin. Tapi Khadijah bukan karena itu menikahi Nabi Muhammad. Aku menikah dengan engkau, ingin menikah dengan engkau wahai Muhammad, karena engkau adalah orang yang akan diutus menjadi Rasul. Ketika nanti engkau diutus sebagai Rasul, bawalah aku kepada Allah. Itu luar biasa. Bawalah aku kepada Allah. Sehingga dalam hidupnya tujuannya Sayyidah Khadijah adalah Allah. Ini nggak akan kecewa kita kalau tujuannya Allah. Mungkin kalau kita dengar dulu banyak yang jadi anggota dewan, nyalon dia DPRD dan sebagainya, tujuannya bukan karena Allah, tujuannya jabatan, kemudian nggak dapat jabatan itu, stres dia. Ibu-ibu pengen dulu waktu muda nikahin, bapak juga menikahin seorang istri, wah ganteng nih, cantik ini istri saya nikahin karena kecantiknya. Ketahuilah, cantikan itu nanti akan hilang. Kalau ibu-ibu juga nikah, wah waktu muda baik banget tuh, sopan kepada saya. Istrinya bilang sopan laki-laki kepada saya, tahu-taunya sudah nikah, bukannya nggak sopan banget, malah kadang-kadang istri dikentutin dulu. Itu luar biasa, nggak apa-apa. Ada teman saya itu nggak bisa kentut, itu nggak bisa kentut, dia sampai datang ke rumah sakit, dioperasi puluhan juta keluar duit. Ibu-ibu kalau dengar suaminya kentut, ya udah, nggak usah galau, nggak usah apa-apa, alhamdulillah duit 10 juta nggak hilang gitu kan. Jadi memang begitu, waktu sebelum nikah mah ditahan-tahan dengan apa aja kan, tapi kalau udah nikah kadang-kadang istrinya ketutin dulu. Itu begitu nggak Bu ya? Wallahu alam. Ya, karena Allah, kalau nikahnya karena Allah semuanya nggak akan kecewa. Ibu juga punya anak nih, jangan terlalu banyak mengenalkan ibu kepada anak. Kata ibu bilang, nah, ibu ini ibu kamu yang melahirkan kamu harus hormati ibu. Kata anaknya, iya Bu, kalau saya bisa ganti ibu, saya pengen ganti. Lalu cerewet amat bisa gitu. Cobalah anak itu kenalkan tentang Allah, kenalkan bagaimana anak itu dekat kepada Allah. Termasuk kalau ibu ngasih makan kepada anak, nah makan, habisin, kamu harus hormati ibu. Ibu udah capek masakin, ibu udah capek beliin, kamu habisin, makan nak. Jangan begitu bilangnya, tapi bilangnya, nak, makanan ini adalah memang ibu yang masak, tapi ini adalah rizki dari Allah. Kamu harus habisin rezeki, jangan kau sisain. Makanlah ini, syukuri, ini rezeki dari Allah, bukan dari ibu. Ibu hanya perantara. Kamu lahir ke dunia, ibu hanya perantara. Kamu harus dekat kepada Allah. Kalau syukur bukan karena ibu, kamu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena ada Allah. Semuanya kalau kita niatkan karena Allah, maka tidak ada yang hidupnya kecewa di alam dunia ini. Tidak ada. Nah, Sayyidah Khadijah menikah Nabi Muhammad itu tujuannya karena Allah. Kalau nanti wahai Muhammad engkau diutus sama Allah, bawalah aku kepada Allah. Ini luar biasa. Akhlak ini sangat mulia. Akhirnya menikahlah Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Selama pernikahannya itu alhamdulillah, Khadijah walau waktu itu usianya sudah 40 tahun. Tadi kan sebelum menikah Nabi Muhammad, Khadijah sudah punya anak 3. Ternyata ketika menikah dengan Nabi Muhammad, Khadijah punya anak 6. Wah, ini usia udah 40 tahun punya anak 6. Kan luar biasa. Jadi jangan galau ibu-ibu yang belum punya anak. Usia udah 40 tahun, ikhtiar terus. Bahkan ada seorang perempuan yang justru masa suburnya udah mendekati menopause. Termasuk istrinya Nabi Zakaria itu punya anak, kita udah menopause baru punya anak. Itu pernah, ternyata masa subur, sangat suburnya itu justru ketika sudah mau menopause. Sayyidah Khadijah luar biasa. Bahkan ketika anak terakhirnya lahir, Abdullah, itu usianya udah 55 tahun. Khadijah lahir anak pertama,
Qasim, makanya disebut dengan Abul Qasim. Kemudian lahir lagi Hindun, lahir lagi Ruqayyah, lahir lagi Ummu Kulthum, lahir lagi Fatimah, lahir lagi siapa tuh? Abdullah. Ini ketika lahir Abdullah itu sangat luar biasa. Sayyidah Khadijah mengalaminya. Jadi Khadijah itu kan yang anak satu-satunya lahir ketika setelah Nabi Muhammad menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu. Ayat 1 sampai 5, lalu lahirlah. Sebelumnya itu kan dari mulai Qasim sampai Fatimah lahir sebelum turunnya surat Al-Alaq. Setelah turunnya surat Al-Alaq, yang lahir satu itu namanya Abdullah. Ketika Abdullah itu lahir, dan ini ternyata yang paling mirip dengan Nabi Muhammad, gantengnya dan sebagainya mirip dengan Nabi Muhammad, sehingga dikasih nama Abdullah. Sementara Abdullah itu adalah ayahnya Nabi Muhammad. Sementara usia Sayyidah Khadijah sudah 55 tahun pada waktu itu, sudah tua, tapi masih melahirkan Abdullah. Dan ini menjadi penyejuk hatinya Nabi Muhammad. Kan di awal-awal Islam tuh Nabi Muhammad berdakwah di luar. Dan karena awal-awal Islam banyak sekali dakwahnya ditolak, dicaci maki, bahkan dilempari batu, dilempari kotoran. Nabi Muhammad ketika dakwah di luar pulang ke dalam rumah, melihat anaknya yang bagus itu, yang cakep itu, yang ganteng itu menjadi hiburan bagi Nabi Muhammad. Tapi qadarullah, apa qadarullah, Sayyidah Khadijah itu masih mengeluarkan air asinnya, masih mengeluarkan asin. Dan ternyata Abdullah yang ganteng itu, saking ganteng, saking bagusnya itu, Abdullah itu digelar oleh masyarakat pada waktu itu, disebutnya At-Thayyib, At-Thahir, At-Thayyib, At-Thahir, karena wangi itu bayi. Ganteng itu bayi, tahir, bersih, putih, wajahnya mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Namun sayangnya qadarullah, gak nyampe setahun itu bayi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panggil, lagi senang-senangnya melihat anak masih kecil, lucu, lalu dipanggil. Ini anak ini rezekinya masih ada. Sayyidah Khadijah masih mengeluarkan ASI, rizkinya masih diturunkan oleh Allah kepada Sayyidah Khadijah, ASI itu. Sementara Abdullah itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kala itu memang sedih. Nabi Muhammad sedih ya sedih. Ibu mana yang tidak sedih ketika anaknya meninggal dunia? Bahkan nih, ketika Rasulullah pulang berdakwah kepada kaumnya, kemudian pulang ke rumah, ketuk pintu masuk rumah, ternyata mendapatinya Sayyidah Khadijah itu sedang menangis terseguk-seguk. Terseguk-seguk dia. Dihampiri oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, wahai Khadijah, aku tahu engkau sedih karena putra kita meninggal dunia. Sedih, aku juga memang sedih wahai Khadijah. Tapi ketahuilah wahai Khadijah, kalau kamu percaya pada saya, Allah ngasih kabar kepadaku bahwa anak kita itu Abdullah sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga. Kalau engkau percaya, berbahagialah. Apa jawaban Sayyidah Khadijah? Wahai suamiku, aku ini sejak sebelum menikah dengan engkau 100% lebih dari itu, aku percaya terhadap ucapan yang engkau katakan. Sehingga sejak itulah Sayyidah Khadijah kesedihannya mulai luntur karena mendengar kabar dari Rasulullah, dan dia percaya betul apa yang diucapkan oleh Rasulullah benar adanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diceritakan oleh Rasulullah, semua yang dikatakan oleh Rasulullah itu bukan berdasar dari hawa nafsunya Rasulullah, tapi itu berdasarkan wahyu. Termasuk kabar gembira tentang anaknya sudah berada di surga, itu benar adanya. Ini luar biasa. Perjuangan Sayyidah Khadijah bersama Rasulullah
yang tajilnya itu yang namanya Khadijah itu orang kaya raya terpengaruh terpandang di kota Mekah. Paling kayanya orang di kota Mekah adalah Sayyidah Khadijah sebelum nikah dengan Nabi Muhammad. Tapi apa adanya, ketika Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad, satu persatu harta itu habis digunakan oleh dakwah bersama Rasulullah. Sampai-sampai ketika akhir-akhir hayatnya itu, awal-awal perjuangan Nabi Muhammad di kota suci Mekah itu, Nabi Muhammad sampai diboikot oleh orang kafir Quraisy di wadah Wadi Muthalib namanya. Boikot itu siapapun yang mau menjual barang kepada Nabi Muhammad tidak boleh. Bahkan kalau ada yang ketahuan menjual barang kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad, maka dia akan dihukum, dipenjara seberat-beratnya. Dan tidak 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, sampai bertahun 2 tahun lamanya Nabi Muhammad dan keluarganya diboikot oleh orang kafir Quraisy karena membawa agama baru. Ini awal-awal perjuangan, membawa agama baru, Islam menurut orang kafir Quraisy pada waktu itu. Sehingga sampai-sampai Sayyidah Khadijah itu mencari makanan dari dedaunan. Kalau ada daun yang masih hijau, dia petik daun itu, kemudian dia bawa kepada Nabi Muhammad, dimakan bersama dengan Nabi Muhammad. Daun. Yo, kalau kita dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah apa kek? Kalau kita kasih musibah anak kita meninggal masih kecil, Nabi Muhammad ngalamin. Kalau kita kasih musibah nggak punya duit, Nabi Muhammad ngalamin. Nggak punya duit bahkan mau makan aja sampai daun dimakan. Itu Nabi Muhammad. Nggak sebanding kita dengan perjuangan Sayyidah Khadijah. 2 tahun sampai, mohon maaf, tulang-tulangnya habis. Jadi badannya tulang dibungkuskan oleh namanya kulit. Karena sulit sekali makan, diboikot Nabi Muhammad. Karena mau dipitnah, dibilang bahwa Nabi Muhammad itu membawa ajaran baru. Begitu kalau orang kafir Quraisy diboikot, diputus hubungan. Ya, kita kadang boikot Israel, ini doang ngomong doang, ujung-ujungnya tetap aja gitu kan. Ini Nabi Muhammad benar-benar boikot. Akhirnya Sayyidah Khadijah itu tak lama kemudian setelah berdakwah bersama Rasulullah kurang lebih 10 tahun, Khadijah meninggal dunia. Begitu juga pamannya sangat berjuang. Jadi perjuangan dengan Rasulullah sangat luar biasa, hartanya habis untuk dakwah. Tadinya Sayyidah Khadijah adalah orang yang sangat dihormati. Ketika Nabi Muhammad diutus, justru Khadijah orang yang sangat dicuekin oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Ini perjuangan buat kita semuanya. Jadi pelajaran apa-apa saja yang harus kita pahami dari Sayyidah Khadijah ini. Terutama buat ibu-ibu, bagaimana mendampingi suami dengan baik, bagaimana mengharmoniskan hubungan keluarga dengan harmonis dengan baik, bagaimana mendidik anak dengan baik, bagaimana menyambut suami ketika datang ke rumah dengan baik. Ini nih yang sangat penting buat ibu-ibu, buat bapak-bapak juga, bagaimana menghormati seorang istri dengan baik. Pelajaran pentingnya itu yang harus kita angkat, tapi itu juga sebetulnya butuh pembahasan bagaimana seorang suami menghormati istri, bagaimana seorang istri menghormati suami, sehingga kita yang kecil-kecil mempelajari Siti Khadijah ini, kemudian ambil pelajaran Siti Khadijah dengan yang berat-berat. Kalau yang berat-berat tadi, wah kita nggak sanggup kayaknya, nggak sanggup. Yang terkecil kita pelajari tentang Siti Khadijah, dan nampaknya kalau kita bahas pada pagi ini, bagaimana kita ambil pelajaran dari kisah Siti Khadijah ini, ya cukup waktu, ya udah 45 menit ya. Kita cukupkan sininya, nanti kita belum tamat juga nih. Saya kira Ulumul Quran ini tamat dengan 14 pertemuan. Ternyata pelan-pelan kita mengkaji, karena terus terang bahwa ngaji Ulumul Quran akan terselip nanti banyak hukum, kemudian juga banyak kisah yang harus kita bahas. Dan salah satunya adalah kisah ini, kita tentang Siti Khadijah. Bagaimana peranan Siti Khadijah dalam wahyu pertama tadi, bahwa Siti Khadijah
adalah orang yang pertama kali mempercayai Nabi Muhammad tentang kerasulannya. Itu saja. Nanti bulan depan kita lanjutkan pelajaran yang kita ambil dari Sayyidah Khadijah ini, agar hubungan keluarga kita makin harmonis dan makin bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa penutup majlis. Alhamdulillahil ghafuri lil 'abidil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yadi imama wa li وعلى الآل الكرام وأصحابك النجوم في قدوة الغرام للعرب والعجم يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي يسمع فنا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سود بالمصطفى الرسول نهضى بكل سود بالمصطفى الرسول نهضى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد تشي الصد والحمد لله في البال والتناهي والحمد لله في البال والتناهي. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.